Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Yuyun. Miss Yuyun akan mengajarkan agama Kristen. Sebelum kita mulai pelajaran agama Kristen, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mulai belajar agama Kristen. Mari Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat. Apapun yang kami pelajari boleh menjadi berkat dan untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawabku di rumah. Pasti anak-anak tahu dong, tanggung jawab itu seperti apa sih? Apakah tanggung jawab itu harus dimiliki oleh orang besar? Tentunya tidak. Tanggung jawab itu adalah sesuatu hal atau sesuatu beban atau pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi, kita dapat katakan bahwa tanggung jawab itu kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukan. Jadi, tanggung jawab itu adalah tugas-tugas yang wajib dilakukan. Jadi, kita wajib melakukan tugas-tugas kita. Yang pasti, kita di rumah kita mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Ayah pasti mempunyai tanggung jawab yang berbeda, seperti mencari nafkah. Ibu, apa tanggung jawab seorang ibu? Ya, menjaga anak-anaknya. Dan kakak dan adik, apa tugasnya? Saling menyayangi. Dan juga seorang anak mempunyai tanggung jawab di rumah, yaitu mentaati dan membantu orang tua, belajar, menjaga kebersihan rumah. Dan semua keluarga harus menjaga kerukunan dalam keluarga. Sebagai saudara, kita juga punya tanggung jawab untuk mengasihi saudara kita di rumah kita. Kita harus bertanggung jawab itu sejak kita masih kecil. Jadi, ada dua macam tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita secara pribadi, misalnya kita membersihkan kamar kita sendiri, kebersihan mandi, dan makan secara teratur, mengatur waktu antara bermain dan belajar. Dan juga kalau tanggung jawab kita bersama di rumah bagaimana? Misalnya menjaga kebersihan rumah bersama-sama, menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam keluarga, dan menjaga nama baik keluarga kita masing-masing. Untuk itu, mari kita melihat bersama-sama tanggung jawab yang dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang luar biasa sehingga imam-imam dan kepala-kepala Yahudi saat itu terkejut dan akhirnya mereka mencobai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab mereka dengan perumpamaan dua anak. Nah, pada suatu hari adalah seorang bapak, dia mempunyai dua anak. Dan bapak ini mempunyai kebun anggur yang banyak sekali buahnya. Dia datang kepada anaknya dan berkata kepada si bungsu, "Bungsu, kamu membantu bapak untuk memetik anggur yang ada di kebun kita." "Ah, malas bapak, aku gak mau." Tapi setelah itu dia menyadari bahwa dia harus membantu bapaknya. Dia menyesal dan pergi membantu bapaknya. Dan bapaknya datang kepada kakaknya, si sulung. Tapi kata si sulung, "Iya bapak." Tetapi dia malah tidur walaupun dia jawab, "Iya bapak." Nah, si bungsu bersama-sama dengan bapaknya memetik kebun anggur tersebut. Akhirnya mereka membawa bakul-bakul itu dan dipenuhi dengan buah-buah anggur yang banyak. Tapi
gelap. Dia menjawab iya, tetapi dia tidak melakukannya dengan baik. Jadi anak-anak, pesan yang kita dapatkan kira-kira apa anak-anak? Bapa menggambarkan Tuhan, si sulung menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mengakui dengan mulutnya, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Dan ini menggambarkan orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi dan imam-imam pada saat itu. Karena mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan si bungsu menggambarkan orang-orang yang berdosa, tetapi mereka menyesal dan mau bertobat dan mau melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak, kita kira-kira ada di bagian yang mana? Apakah kita berada di bagian si sulung atau si bungsu? Melakukan firman Tuhan dengan sikap perbuatan kita. Jadi kita harus jadi seperti si bungsu yang mau mengakui kesalahannya dan mau melakukan kebenaran. Anak-anak, tanggung jawab itu perlu kita lakukan seperti firman Tuhan. Jika di dalam firman Tuhan dikatakan kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, mari kita mempunyai tanggung jawab di dalam diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari kita menjadi sama seperti si bungsu yang mau melakukan kehendak Bapaknya. Walaupun dia melakukan kesalahan, dia melawan, tapi dia datang minta pengampunan kepada Bapaknya dan dia mau melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapaknya kepadanya. Di anak-anakku, mari kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang yang mau mendengarkan orang lain dan memperbaiki kesalahan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Kita taat pada Tuhan baik dalam perkataan kita maupun perbuatan kita. Belajar bertanggung jawab itu dari sejak kita masih kecil atau sejak dini. Bertanggung jawab juga harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan tanggung jawab juga dilakukan dimulai dari dalam keluarga kita terlebih dahulu. Tugas akhir anak-anak, silakan mengerjakan soal di buku LKS halaman 47 sampai 49.